Nah, ini banyak cabang yang tumbuh di sini. Ini kalau kita jadikan depan seperti tadi yang dari sana, ini kita buang. Kita buang karena menutupi batang utamanya juga. Nanti untuk gerak dasarnya kurang jelas, gerak dasar batangnya. Ini kita buang, kita tetap sisakan yang tadi di atas ini dengan cabang yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini saya lagi berkunjung di lahan ground bahan bonsai sancang milik Bapak Muhammad Fadli. Muhammad Fadli. Dan untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas atau akan kita diskusi mengenai bahan programan. Nah, bagaimana kita mengolah bahan bonsai yang diprogram dari nol. Oke teman-teman, kita ikuti sama-sama. Oke Pak Fadli, nah ini yang mana dulu nih kita akan bahas untuk bahannya. Nah ini aja ya, bahan sancang ini dari cangkokan Pak Fadli ya? Dari cangkokan. Nah ini, dan untuk programan bahan bonsai sancang yang dari cangkok atau stekan yang ditanam dari nol seperti ini biasanya pertama kali kita akan program yaitu pembesaran akar teman-teman. Kalau kita tanam dari bahan cangkok atau stekan yang baru turun dan di ground seperti ini pertama kali kita program dasar dulu seperti pembesaran akar. Jadi setelah ditanam beberapa bulan atau kadang sampai tahunan, tergantung kesuburan dari pohon dan media yang bagus, jadi lebih mempercepat proses pertumbuhan akar maupun batang dan cabang. Dan untuk bahan bonsai kali ini akarnya sudah lumayan besar. Dan ini kira-kira sudah berapa bulan Pak Fadli? Sekitar 5-6 bulan. Oh ya, jadi yang tadinya baru turun cangkok berakar serabut sekitar 6 bulan ini sudah lumayan besar. Ini kita lihat akarnya. Nah. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai gerak dasar dari pohon dan bagaimana kita mensortir cabang-cabang yang ada. Oke, kita lihat dulu sekeliling pohon ini biar kita bisa sama-sama untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, ini kita tanya dulu sama yang punya. Ini untuk awalnya atau untuk pertama kali memang kita harus tentukan dulu mana yang kita jadikan sebagai arah muka atau depan agar bisa kita lanjut ke proses berikutnya. Dan untuk Pak Fadli sendiri, ini untuk Pak Fadli tampak depannya yang mana kira-kira yang akan dipakai menurut Pak Fadli ini? Atau masih bingung? Dilema. Nah, ya, oke. Dilema ini kita akan bahas masalah dilemanya Pak Fadli untuk menentukan arah depan dengan adanya banyak cabang yang tumbuh seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari sini, untuk depan misalkan, ini bisa saja. Nah, ini bisa saja kita dari sini. Untuk cabang ini karena posisinya kurang enak atau menutupi batang utama, nah, jadi kita buang. Ini bisa kita buang.
Dan yang di sini juga karena posisinya terlalu bawah, ini bisa kita buang. Jadi yang kita tinggalkan hanya cabang yang di atas sama yang di belakang sini. Dan untuk background, nah ini backgroundnya yang di sini yang kita kekurangan. Kalau kita ambil dari sini, nah ini posisinya terlalu mepet dengan batang. Jadi kalau kita tunggu ini mungkin bisa saja. Dan kalau kita lihat dari arah sini, nah ini posisi batangnya ini terlalu condong ke belakang. Nah, kita balik lagi ke arah sini. Nah, dari arah sini, nah ini banyak cabang yang tumbuh di sini. Ini kalau kita jadikan depan seperti tadi yang dari sana, ini kita buang. Kita buang karena menutupi batang utamanya juga. Nanti untuk gerak dasarnya kurang jelas, gerak dasar batangnya. Ini kita buang, kita tetap sisakan yang tadi di atas ini dengan cabang yang di belakang. Dan untuk backgroundnya bisa kita gunakan cabang yang ini. Nah, ini jaraknya lumayan jauh, jadi tidak terlalu nempel dengan batang, jadi bisa kita gunakan sebagai background atau pengisi yang di belakang. Yang untuk samping ini bisa. Dan sambil menunggu mungkin ada nanti titik tumbuh di sekitar sini, ini bisa kita jadikan cabang pertama. Kalau posisi ini mungkin terlalu bawah, kira-kira yang mana ini untuk yang punya ini? Siap, mana yang terbaik? Yang terbaik ya. Ya, jadi bisa pilihan tuh bisa masih ada pilihan. Nah, kalau dari sini tadi pohonnya dia akan condong ke belakang, jadi kita harus tunggu lagi pertumbuhan mata tuna ya. Kalau kita potong pendek begini, nah ini kita potong pendek begini, ini bisa juga, tapi resikonya ini ya, semakin lama dan juga ini ada bekas pecah batang ini, jadi akan sulit lagi untuk menutupi ya. Nah, jadi kita ya tentukan ini depannya dari arah sini. Ini bisa dieksekusi, bisa. Ayo. Yuk. Nah, jadi kalau kita gunakan cabang-cabang yang di sini, teman-teman, ini menutupi pandangan dari batangnya. Nah, dan ini cabang yang di belakang juga. Satu lagi di bawah ya. Oke. Ya. Ya.
Ini kalau bisa, kalau ada pahat ini langsung dipahat di sini. Kalau nah, ini untuk gerak dasarnya sudah mulai terlihat. Bismillah semuanya mau tewok adun katedap. Ya, mana-mana nanti kalau ini bisa besar ya biarin aja. Siapa tahu bisa tumbuh di sekitar sini. Ya. Ini ada sholat ini jadi lolo langsung dan dia aja lolo seperti timbul naik kota. Iya sih nasi. Apa sih ya? Oh iya nih. Apa ini? Udah aja berhenti nih. Parah lalu gue. Ini masih dibiarkan liar agar akarnya bisa besar, bonggolnya besar. Ini satu kaset. Lumayan bahannya nih kimeng. Nah ini Pak Padli, ini lumayan bagus. Nah ini kita buat gerak dasar baru. Ini bisa dipotong. Nah nanti ini untuk cabangnya, dan ini untuk penerus batang. Nah ini kita biarkan besar, ini besar juga. Nah nanti kan terlihat nanti ini naik. Ya. Setelah di cutting besok kalau udah besar, ini ada bayangannya nanti. Oh ya. Nah ini kesini, nah ini bisa ngisi di sini. Ini solusinya campur angin. Ya, kalau mau ya, karena banyak pilihan cabang yang bisa diolah. Ini kita bogelkan sampai di sini. Nah ini bisa cabang pertama, atau bisa nanti juga bisa jadi batang juga bisa bagus. Dan ini juga batang penerus. Ini sudah enak bentuk gerak ya. Ini kan tinggal, nah ini kan karena dulu tidak sempat ditarik keluar ya, ini solusinya dilukai saja di bagian yang akarnya belum ada. Nanti kalau udah dilukai ditimbun, nah, akarnya bisa ditarik lagi. Nah mungkin itu untuk gambarannya. Untuk pohon ini bisa dibogel, potong. Nah seperti ini nanti kelihatan ini sama ini ya. Sekali-kali tidak tegak lurus semua bahannya. Kemarin kita bingung Ya mungkin sambil nunggu besar dulu, bisa sambil program akar. Nah baru potong ini besok. Nah ini masukan saja untuk diskusi. Kalau mau diteruskan untuk dibuat lurus ke atas juga nggak jadi masalah. Nah ini juga lumayan besar, ini sepaha ini teman-teman bahan sancangnya. Nah, ini sepaha mau bikin bahan besar. 8 bulan pertama 8 bulan dari turun cangkok. Mau dibikin tinggi atau mau dipotong? Rencananya mau potong ya. Ya ini kan banyak mungkin matanya. Nah kayak ini ada mata tekan satu karung sambungan pohon ya, ini ada mata, banyak matanya ini. Bisa juga menggunakan ini jadi terusan batang, ini potong pendek segini. Nah ini nunggu titik tumbuh yang di matanya ini. Ini bisa untuk cabang yang ke samping. Ini untuk terusan batang. Ya. Tapi kalau kita pakai ini batang sama cabang yang ini mepet sekali nih. Nah,
Siap. Depan ini memang seru. Kalau depan bisa mana-mana, di sini bisa. Kalau pohon-pohon formal ini, yang penting kalau formal kakinya komplit begini enak. Mau pilih depannya. Nah, Sini juga bisa. sini tapi ini harus habis. Kalau mau pakai tinggi, ini pasti ngepres pendek. Nah, kalau dari sini bisa, ini tetap jadi terusan, yang ini tetap jadi terusan, ini nanti cabang. Nah, bisa juga pohon tinggi. Nah, ini untuk backgroundnya nanti tetap motong di sini, arahkan ke belakang. Nah, tinggal pilih. Ini main tetap. Ya, tetap kalau mau buat pohon besar tinggi. Tapi ini kan depeng. Kalau untuk depeng atau gepeng, seiring waktu ini kalau kita biarkan ngelos lama, asal sabar, ini akarnya besar, ini narik, bodinya juga ikut bengkak, nanti membentuk tambingan. Ini narik ini. Ya masalah jadi. Ya, ini narik, semua akarnya ini dibiarkan besar, ini narik semua, nanti bengkak dengan sendirinya. Nah, asal sabar, pasti bengkak. Seperti yang dilakukan pecah batang, itu mempercepat pembesaran bonggol. Berarti kalau Dibiarkan alami juga bisa besar, tapi waktunya agak lama. Makanya tergantung target juga. Kalau mau targetnya pohon besar tinggi, ya biarin. Tapi kalau targetnya bogel besar, bogel, ya dipendekkan. Seperti solusi. berarti ini Tetap semuanya tetap pakai. Ya, itu background, ini cabang-cabang. Biarin dah. Ya, Ada bahan yang besar tinggi satu, yang bogel Banyak. ada, ya. besar Banyak tinggi, pilihan. jarang. Ya. Kalau untuk bonggol jangan khawatir Tuh, gepeng. masalahnya kemarin kita gepengnya ini. Nah, Tapi karena makanya ada- kalau mau tercapai dibiarkan tumbuh liar dulu. alhamdulillah ada masukan dari Ya. Bapak. Jadi kita berani ngambil sikap. Ya, biarkan. Tidak ada pengalaman, tidak berani ngambil sikap ke faktor depeng. Ya, yang penting jangan diganggu, biarkan sudah tumbuh liar sampai jadi sendiri bentuknya secara alami. Nah, nanti kalau sudah terlihat, jangan lihat waktunya lama, lihat prosesnya, nikmati prosesnya. Nyiram, ya setiap hari, jaga kesuburan cempol. Kating kering 2 tahun masih tidak masalah. Iya, tidak masalah. Yang penting hasil bisa Hasil maksimal. akhir yang kita cari. Oke, siap. Jadi kesimpulannya ini Persoalan cepat. dibiarkan jadi pohon tinggi besar. Nah, solusinya kalau mau dapat hasil bagus untuk bonggolnya ini, agar tidak takut kelihatan gepeng, itu dibiarkan liar saja. Entah itu 2-3 tahun, dia nanti terbentuk sendiri pangkal batangnya seperti pohon-pohon alami di pekarangan atau di hutan kebun. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu diskusi kita kali ini di lahan ground bonsai Bapak Fadli Muhammad di daerah Bunut Baok Raya, Lombok Tengah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.